Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang tradisi Malam Bainai di Nagari Penyakalan. Perkenalkan, nama saya Azhar dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian Malam Bainai. Secara harfiah, Bainai berarti berinai atau memakai inai, yaitu melekatkan tumbukan halus daun pacar kuku atau disebut juga Lawsonia inermis, yang dalam istilah Minangkabau disebut daun inai, ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Secara tradisional, Malam Bainai adalah ritual yang sangat penting dalam budaya Minangkabau, yang melibatkan pertemuan dan perjanjian antara kedua belah pihak beserta keluarganya. Ritual ini menandai dimulainya proses persiapan pernikahan dan merupakan bagian dari tradisi adat yang kaya di Minangkabau. Tradisi Malam Bainai. Malam Bainai ialah malam di mana calon anak daro berkumpul dengan kedua orang tua, baku atau baki, etek, apa, mama, dan anggota keluarga lainnya untuk dipasangkan daun pacar merah yang ditumbuk halus atau disebut daun inai. Tujuan lainnya, Bainai ini dimanfaatkan keluarga untuk berkumpul bersama dan membahas atau mempersiapkan acara untuk perkawinan pada hari esoknya. Acara Malam Bainai biasanya dilaksanakan di rumah anak daro yang diadakan sehari atau beberapa hari sebelum pernikahan. Ada beberapa proses Malam Bainai. Yang pertama, proses basege atau persiapan. Acara Malam Bainai dilakukan dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan perlengkapan dan peralatan, serta moderator, tata busana, dan kesenian tradisional di Minangkabau. Seperti yang kita lihat di foto, anak daro sedang dipersiapkan untuk acara dengan didandani dan dipasangkan baju adat. Baju adat atau baju tradisional yang digunakan oleh anak daro disebut juga baju tokah. Selanjutnya, kita juga mempersiapkan air yang sudah dimasukkan atau dicampurkan dengan 7 macam bunga. Dan kita juga mempersiapkan kain simpai, payung kuning, dan daun pandan untuk membersihkan airnya tadi. Selanjutnya, saat proses basege atau persiapan, kita juga mempersiapkan acara untuk menghibur anak daro dan para tamu. Acara tersebut bisa seperti selawat, randai, saluang, tabur, dan lain-lain. Proses Malam Bainai selanjutnya itu proses inti atau pemandi-mandi. Pelaksanaan prosesi pemandi-mandi yang pertama adalah memandikan calon anak daro dengan cara memercikkan air menggunakan daun pandan ke tubuh anak daro. Seperti yang dapat kita lihat di foto, acara memandikan anak daro ini dilakukan oleh perempuan-perempuan tua dari keluarga terdekat anak daro dan dari pihak bakonya. Dan acara memandikan calon anak daro diakhiri oleh ibu dan bapaknya atau orang tuanya. Selanjutnya, setelah selesai dilakukan proses mandi-mandi ini, anak daro akan dibimbing untuk melangkah maju menuju ke tempat di mana acara bainai akan dilaksanakan dengan diapit di kiri dan kanan sambil diapit di kiri dan kanan oleh perempuan yang sebaya atau seumuran dengannya. Setelah saat sedang melangkah di atas kain kuning atau kain simpai, saudara laki-laki dari anak daro, baik itu kakaknya atau adiknya, berdiri di belakangnya akan memegang payung kuning. Dan satu orang lagi akan menggulung kain simpai ini.
Selanjutnya, setelah dibimbing ke tempat duduknya, anak daro akan duduk menghadap ayah dan ibunya. Di situ, calon anak daro akan melakukan permohonan izin untuk menikah dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Acara selanjutnya setelah meminta izin yaitu proses Bainai. Inai ini akan dipasangkan oleh orang-orang atau perempuan-perempuan yang dituakan dalam keluarga dan juga dipasangkan oleh kedua orang tua anak daro dan berjumlah 9 jari. Setiap jari memiliki makna masing-masing. Setelah selesai dipasangkan inai, proses terakhir dari malam inai yaitu proses bakameh-kameh atau penutupan. Saat proses penutupan ini akan dilaksanakan pemberian nasihat dan pembacaan doa oleh bako atau keluarga bako dari anak daro yang tentang nasihat untuk kehidupan dalam rumah tangga. Baiklah, hal yang dapat saya simpulkan adalah pelaksanaan malam Bainai ini dimanfaatkan anak daro untuk meminta maaf kepada kedua orang tua dan sanak saudara, serta meminta doa restu agar pernikahan yang akan dijalani diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat upacara adat, banyak pelaksanaan yang akan dilalui oleh calon anak daro. Seperti bermandi-mandi, meniti kain kuning, berjalan di atas kain yang berwarna kuning, dan bainai atau memasang inai. Tetapi, untuk efisiensi waktu dan pertimbangan-pertimbangan lain, seringkali pelaksanaannya digabung menjadi satu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.